Hai Sobat Bicara Hukum, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi, edukasi, konsultasi hukum kepada masyarakat dan menceritakan tentang kisah menarik tentang kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang hal yang lagi menjadi sorotan saat ini, menyangkut larangan untuk melakukan nonton bareng Piala Asia U23 tanpa izin. Saat ini Piala Asia U23 2024 menjadi sorotan utama bagi para pencinta sepak bola di Indonesia. Namun, sorotan tidak hanya terfokus pada jalannya pertandingan, melainkan juga pada kebijakan yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan media selaku pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster acara tersebut di tanah air. Dalam sebuah pengumuman yang telah disampaikan oleh perusahaan media tersebut menyebutkan adanya larangan-larangan terkait penggunaan atribut dan logo hingga penyelenggaraan acara secara offline terkait dengan Piala Asia U23 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana hukum mengatur terkait perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi. Baiklah, langsung saja. Hak cipta masuk dalam lingkup hak kekayaan intelektual dan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta terdiri dari dua jenis hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dan menyangkut perlindungan terhadap reputasi pencipta. Terdapat hak lainnya yang disebut dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan hak cipta, yakni hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pencipta memiliki hak ekonomi yang meliputi hak penggandaan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, penyiaran, program kabel, do it the suite, dan hak pinjam masyarakat. Oleh karena itu, pencipta dapat memberikan hak ekonomi atas ciptaan. Terdapat salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pemberian hak ekonomi, yakni dengan cara memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Salah satu contoh pemberian hak ekonomi dilakukan pencipta dilakukan oleh The Football Association Premier League Limited kepada PT Elang Mahkota Teknologi Terbuka (MTEK). Posisi The Football Association Premier League Limited adalah sebagai pencipta karya siaran pertandingan Liga Inggris yang memberikan lisensi hak siarnya kepada MTEK sebagai pemegang lisensi resmi atas penayangan atau penyiaran pertandingan sepak bola Liga Inggris selama 3 musim dari tahun 2022 hingga tahun 2025 di wilayah negara Indonesia. MTEK mendapatkan lisensi hak siar setelah melalui proses bidding dan seleksi dari pencipta, yakni The Football Association Premier League Limited. Sebagai pemegang hak siar resmi Liga Inggris, nantinya seluruh siaran pertandingan hanya akan tersebar melalui platform media MTEK. Salah satu kategori ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Merujuk pada penjelasan mengenai karya sinematografi yang terdapat pada pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ciptaan karya siaran sepak bola merupakan suatu gambar bergerak dan dibuat dalam media video yang memungkinkan untuk ditayangkan di televisi maupun media lainnya. Oleh karena itu, siaran pertandingan Piala Asia U23 2024 dikategorikan sebagai karya cipta yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena termasuk ke dalam karya sinematografi. Internet memberikan pengaruh signifikan dan digitalisasi mengubah ciptaan yang mulanya berbentuk konvensional menjadi bentuk digital dan ini memberikan kemudahan dalam penyebarannya. Berkaitan dengan hak cipta, belakangan ini marak terjadi tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media digital dengan memanfaatkan jaringan internet.
Salah satunya terjadi tindakan yang diduga merupakan pelanggaran hak cipta oleh pengelola streaming yang tidak berlisensi. Pengelola streaming tidak berlisensi tersebut secara tanpa hak menayangkan dan menyebarkan tautan-tautan pertandingan. Tindakan penayangan streaming online siaran pertandingan oleh pihak yang bukan penyiar resmi atau tidak berlisensi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi pemegang hak siar resminya. Kerugian yang dialami pemegang hak cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Peraturan mengenai pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang tidak diperkenankan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pihak pengelola situs streaming tidak berlisensi yang menyiarkan tayangan pertandingan Liga Inggris secara tidak resmi dapat diasumsikan melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta karena menggunakan ciptaan untuk kebutuhan komersial tanpa seizin pemegang hak cipta. Platform streaming yang tidak berlisensi tersebut dapat disebut sebagai platform streaming ilegal. Adanya praktik streaming ilegal yang telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pemegang lisensi hak siar dengan tujuan komersial dapat dikenakan hukuman. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, dan garis miring atau huruf D untuk penggunaan secara komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan garis miring atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan, pada pasal 118 ayat 2, menyatakan bahwa, pihak yang telah memenuhi unsur pasal 25 ayat 2, dengan tujuan pembajakan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garis miring atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.